Mbak R, kita lihat kartunya tentang suaminya yang kemarin ketemu di kantornya kawan. Bagaimana kondisi dia saat ini ya? Wah, dia nggak punya duit. Dia sedang dalam kondisi tidak punya uang, nggak pede, mau ngomong takut, merasa salah dia. Ya karena dia pergi begitu aja kan. Dia kayak mendapatkan ini, kayak dapet kayak langsung tertuduh, langsung dapat karma gitu kayaknya dia tuh. Ya, tapi Mbak nggak peduli. Mbak tetap baik sama dia, Mbak tetap bertahan dengan kebaikan, tapi tidak memberikan energi. Di sini kartunya gitu, tidak memberikan energi. Mbak ngelepasin, terserah kamu maunya apa. Bingung Mbak. Ya udah, Mbak keluar lagi, meninggalkan dia dengan apa maunya dia, terserah dia. Nggak mau tahu, nggak mau peduli, nggak mau memberikan energi. Tetap baik, tetap bekerja, tetap menunjukkan perhatian, tetap baik. Walaupun hati Mbak hancur, walaupun Mbak bingung, walaupun hati Mbak kacau, tapi Mbak udah nggak mau lagi diombang-ambingkan pada ketidakpastian. Jadi kayak Mbak stand up gitu ya. Ya karena sudah belajar dari masa lalu, dia begitu. Dan ini Mbak menolak untuk kembali ke cerita di masa lalu, begitu lagi. Sekarang suami, Ace of Swords. Ini ada orang tanya-tanya. Ace of Swords. Ya ini tentang yang Mbak tanyakan ya. Orang ini dia ambisi sekali cari tahu soal Mbak ini yang Mbak tanyakan. Tapi Mbak santai, Mbak nggak menunjukkan. Dia cari tahu tentang keberadaan. Dia mengira kalau suamimu pergi, Mbak akan ambruk gitu ya. Jadi dia mencari drama gitu loh untuk disampaikan ke suamimu, ibarat kata gitu. Mau cari bahan gosip, nah itu istilah tepatnya. Mau cari bahan gosip. Tapi di sini dia tidak mendapatkan. Mbak asik aja dengan hidup Mbak sendiri. Dia kayak keki gitu loh. Mbak santai. Ya udah, kalau kamu nggak mau sama aku ya udah terserah. Mbak nggak mau ngomong, Mbak tidak mau menunjukkan perasaan berkecamuk, Mbak menutup diri, nggak mau memberikan informasi apapun. Ya semua orang berharap Mbak terluka. Mbak hidupnya kacau. Semua orang berharap Mbak itu hidup dalam keterpurukan gitu loh. Tapi ini enggak, Mbak tetap santai menanti apapun yang Tuhan berikan kepada Mbak. Bertahan dengan kehidupan yang baik yang Tuhan berikan, menolak untuk menolak untuk dibully hidup, menerima apapun juga. Page of Cup, Temperance, The Empress. Ini banyak orang berharap suami dengan Mbak ini berpisah loh. Berharap Mbak itu duluan nanti yang akan mungkin bercerai apa-apa kayak kemarin gitu kan. Nah ini Mbak santai karena sudah belajar dari masa lalu. Mbak tidak mau mengulang siklus. Kayak mereka itu mencari bahan gosip supaya Mbak itu kayak
biar biar Mbak itu dapat menjadi pihak yang disalah-salahkan atas ketidakberhasilan rumah tanggamu sendiri kedua kalinya gitu loh. Ditinggal lagi ke berapa kalinya gitu kan. Kalau kemarin-kemarin Mbak jatuh, ambruk, sekarang enggak. Mbak stand up, melindungi energi Mbak, melindungi pekerjaan, melindungi kewarasan Mbak. Ini ada orang yang nyuruh ini, si teman ini ada orang yang ditinggalin sama bapak ini kayaknya. Di sini ada dua energi yang cari tahu soal permasalahan Mbak dengan suami. Itu ada dua orang, cowok sama cewek. Yang ceweknya ini ada energi orang yang ditinggalkan sama bapak. Ya, nanti berharapnya gini. Jadi ini teman-teman toksik ya Mbak sebenarnya. Ini sebenarnya teman-teman toksik. Nanti mereka berharap gini. Oh, si Mbak ini sedang tidak beruntung gitu loh. Sehingga mereka menawarkan bantuan gitu karena mereka kasihan gitu ngelihat Mbak. Nanti jadilah bahan gosip gitu loh. Tuh itu gitu. Ditinggalin lakinya tuh gitu. Nanti jadi bahan gosip ini Mbak. Maunya, rencananya begitu. Sehingga mereka nanti datang pura-pura menawarkan sapu tangan, peluk Mbak, kasih nasihat, kasih kekuatan. Padahal mereka yang bikin drama dalam kehidupan. Ini kayaknya orang dekat ya, orang-orang dekat Mbak ini yang toksik. Maksud tersembunyi teman-teman. Tuhan itu baik sebenarnya Mbak. Dengan peristiwa seperti ini, itu Mbak sedang dipisahkan, teman-teman yang baik dengan teman-teman yang tidak baik itu dibukakan matanya. Mbak ini sedang dibukakan matanya oleh Tuhan, ini loh tidak baik, ini loh baik gitu. Karena Mbak dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, tapi Mbak bukan bingung ya, Mbak orangnya baik sehingga tidak menaruh curiga, tapi Tuhan gak terima anaknya digituin. Mbak dilindungi dengan dibukakan mata Mbak, mereka tidak baik loh buatmu. Karena mereka mencari-cari di tengah kesedihanmu, mereka mencari-cari cara untuk pura-pura baik tapi jeblosin Mbak gitu. Tuh, niat-niat tersembunyi mereka adalah pura-pura baik, pura-pura di tengah masalahmu itu nanti ikut membahagiakanmu kayak gitu-gitu. Ini teman-teman toksik. Mereka senang melihat Mbak menderita. Ini yang pertanyaan Mbak yang terakhir itu. Mereka itu nggak cinta, mereka nggak sayang, mereka tidak peduli sama Mbak. Mereka senang melihat Mbak itu terpuruk. Sehingga mereka bisa memberikan energi mereka dan Mbak nanti asik digosipin sama mereka, difitnah lagi. Jadi bahan. Tapi di sini Mbak sekuat tenaga menghandle energi Mbak untuk tidak jatuh kedua kali, ketiga kali, keempat kalinya terus digituin. Dan ini mereka yang main-main ilmu kepada Mbak untuk menjatuhkan Mbak apapun caranya, entah dengan ilmu, entah dengan fitnah, entah dengan ini, itu semua nanti nggak berhasil. Mbak tetap berdiri kuat, kokoh. Nggak mau lagi jatuh, nggak mau lagi healing, nggak mau. Healingnya sudah sempurna, sekarang sudah benar-benar ini. Ya banyak orang yang ingin Mbak jatuh loh. Page of Pentacles. Ya nanti dia juga nanti suami juga dapat fitnahan. Dianggap misalnya katakanlah misalnya ya, aku pinjem dong duitmu buat ini buat itu gitu. Oh nggak boleh, istri kamu yang bilang nggak boleh gitu. Ntar difitnahnya kira-kiranya seperti itu nih dari kartunya ini. Jadi Mbak difitnah, suami pun difitnah. Seperti aku bilang, suami itu sudah mau proses baik, tapi dia masih kena tes gitu. Dia masih kena tes dari Tuhan untuk kesetiaannya dia kepada Tuhan. Baru nanti kalau dia sudah energinya bagus, dia sudah paham mana yang baik, mana yang benar. Kalau Mbak kenceng ke Tuhan, itu energinya suami nyamber ikut Mbak. Gitu, Mbak kenceng ke Tuhan, terserah lu mau fitnah kayak lu mau ngomongin gue kayak lu mau jatuhin gue, kenceng aja ke Tuhan. Tetap positive thinking, tetap bersikap, berbicara, berpikir yang positif.
sehingga energinya nyamber ke suami. Suami tanpa Mbak sadari, tanpa Mbak doakan, asal Mbak positif nutup energi dari semua energi toksik terus ke atas, ke Tuhan, kenceng pegangan Gusti Allah. Itu suami nanti tanpa Mbak sadari, Mbak ngeret dia juga, tanpa Mbak sadari, tanpa Mbak berusaha. Itu tangan Tuhan menolong dia juga dari energimu. Saat ini suamimu seperti yang di kartu kemarin itu ya, saat ini sedang berupaya, dia saat ini mungkin sedang tidak punya uang, sedang susah lah ibarat kata, dia sedang menyelesaikan masalah-masalahnya, dan dia tekun bekerja, fokus. Mbak nggak usah berpikir bahwa dia ada perempuan lain. Di sini tidak ada perempuan lain. Kartu ini meyakinkan, energi kartu pertama, tidak ada perempuan lain. Di sini suamimu sedang berjuang untuk bekerja. Di sini kartunya terpuruk dan bekerja. Dia saat ini dalam kondisi nggak punya duit. Tadi Pak kartu pertama kan nggak punya duit. Nah di sini keluar lagi kartunya, dia saat ini sedang tertatih-tatih berusaha keluar dari keterpurukannya dia. Dia tetap kerja kenceng, cari selah sana sini gitu. Ini energimu dipakai keluar dari fitnahan ya. Nanti tetap dia akan dihajar sama fitnahan-fitnahan yang membuat dia harus percaya sama beritanya yang dia dengar. Nggak usah mbak kenceng ke atas, nanti dia juga gitu, aku kenceng ke atas gitu. Nggak akan mendengarkan fitnahan-fitnahan yang membuat dia jatuh lagi. Nanti si suamimu akan kesamber geledek dengan nanti akan ada kebohongan yang terbuka. Nanti suamimu akan bisa melihat dengan kepala dingin, dengan mata yang terbuka, pikiran yang terbuka, bahwa selama ini the tower ini apa? Bahwa selama ini orang yang dia ikutin, yang dia hormatin, yang dia dengerin itu ternyata bohong gitu loh. Pokoknya ada kebohongan-kebohongan yang suamimu akan terima di sini dan menghancurkan kepercayaannya suami kepada mereka. Nah, dari situlah kemenanganmu. Kemenanganmu gocean Gusti Allah, pegangan Gusti Allah, disinilah titik kemenanganmu. Mbak tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan yang berperang untuk Mbak menghancurkan musuh-musuh yang jahatnya. Auzubillahi muzalik. Nanti Mbak nanti dia akan mulai percaya kepada ini suami ya. Suami akan mulai berdiri sendiri, dia akan Tuhan akan membuka rezekinya dia karena dia tekun kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia pakai energi yang Mbak tekun kepada Tuhan tanpa Mbak sadari, tanpa dia pun menyadari. Energi kalian sambung menyambung sebenarnya. Nanti dia akan paham kenapa Mbak tegas, kenapa Mbak keras dengan prinsip-prinsip Mbak. Nanti dia akan terbuka matanya untuk melihat bahwa apa yang Mbak tegaskan, bahwa apa yang Mbak omongkan itu semua benar adanya. Judgment. Dia nggak ngomong bahwa ini kayaknya kemarin udah dia nggak ngomong kepada Mbak, dia sedang kena hajar masalah. Nanti pun dia akan kena 2 kali hajaran fitnah, tapi yang kedua nanti dia akan stand up, dia akan berdiri, dia akan berperang untuk mengembalikan kewarasannya dia. Ya, dia stres, dia nggak, semua hal dalam hidupnya dia itu nggak sesuai dengan apa yang dia mau, yang dia rencanakan. Nah, nanti dia akan terima akibat dari tidak percaya, tidak mencintai, tidak setia dengan janji komitmennya dia. Apa yang dia akan bertransformasi. Ini nanti hajaran habis-habisan ini buat suamimu. Nanti dihajar Tuhan habis-habisan, diinolkan Tuhan. Ya, untuk apa? Ya untuk prosesi dia pegangan Tuhan juga. Bahwa semua yang dia pegang di dalam kehidupan ini semuanya palsu. Gitu. Dan nanti dia akan terhenyak dengan kenyataannya bahwa selama ini orang yang dia ikutin itu semua ternyata palsu gitu. Nanti dia akan ketabok sendiri dengan
gua udah percaya sama lu, ternyata elunya begitu. Nah, nanti akan terbuka satu demi satu masalah-masalah yang disembunyikan oleh teman-temannya ya, sehingga dia percaya dengan teman-temannya daripada istrinya sendiri. Nah, nanti dia akan diculak sama Tuhan untuk melihat kenyataan hidup yang sesungguhnya, dan ini akan membuat dia bertransformasi menjadi seseorang yang baru. Kenapa ya? Karena sudah dihajar Tuhan. Ada dia mendapat pelajaran hidup, sehingga ini adalah dia sekolah lagi untuk belajar mempercayai energi Allah gitu. Kartu 2 terakhir. Dia akan bertransformasi menjadi seseorang yang penyayang, penyabar, mencintai, memahami hati, memahami perasaan, menghargai setiap orang, dan dia bisa mewujudkan apapun nanti kalau sudah dia menjadi sudah tenang di kursinya, dia sudah mendapatkan pelajaran dari Allah. Nanti dia akan mengambil kembali posisinya di sampingmu gitu. Nanti dia akan kembali, tapi biarkan dulu ini berproses. Ini prosesnya Tuhan buat dia, bukan buat Mbak cuek aja, santai aja, tetap terus pegangan Tuhan. Tetap, ini bukan tesmu, ini tesnya orang lain, tesnya suami dengan teman-temannya. Mbak hanya melihat dari jauh aja. Jangan biarkan orang-orang toksik menyentuhmu. Tuhan cuma mau tunjukkan, nggak semua teman-temanmu baik samamu gitu. Ditunjukkan semua ini gitu. Ya, Mbak dicari tahu, dikulik-kulik informasinya. Jatuh nggak lu. Nah, nanti kejatuhannya Mbak, ntar kalau Mbak curhat dikit aja itu ntar disebar sama semua orang. Jadi fitnah gitu. Kuat melekat kepada Tuhan ya Mbak. Ini hasil kartumu King of Cup. Nanti suami menjaga perasaannya kepadamu, akan memperbaiki hatinya kepadamu, akan memperbaiki hubungannya, dia menjadi pria lebih baik gitu. Tuhan izinkan ini semua terjadi gitu, berproses. Dia sedang berproses saat ini. Biarin dia dengan prosesnya Tuhan. Mbak sibuk aja, langsung fokus ke Tuhan ya Mbak. Good luck. Ini kartunya bagus banget. Oke, terima kasih. God bless you and family.